Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Yolana dari kelas 7B. Kali ini saya akan mewawancarai dampak sosial informatika dengan ayah saya. Lanjut ke pertanyaannya. 1. Bagaimana perkembangan teknologi dari masa ke masa? Ya, perkembangan teknologi dari masa ke masa ya. Nah, dari saya sebagai orang tua mungkin melihat perkembangan teknologi dari masa ke masa dengan contoh alat telekomunikasi yang dulu pernah merasakan untuk memberi surat kabar itu hanya bisa sebatas lewat surat menyurat lewat kantor pos. Akan tetapi untuk seiring zaman dan modernisasi terkait elektronik sangat berkembang pesat. Salah satu contoh itu penggunaan handphone. Nah, untuk handphone sendiri, untuk pada saat ini ya, untuk zaman ini alat handphone itu sudah umum digunakan dari mulai kalangan pelajar, anak sekolah sampai orang tua ataupun alat bantu dalam hal pekerjaan ya. Yang mana pada saat dulu untuk memberi kabar surat itu menggunakan surat lewat kantor pos bisa berhari-hari ataupun berminggu-minggu, dan untuk alat handphone itu bisa secara real time ya. Jadi contoh konkret untuk perkembangan teknologi, contohnya handphone ya, mungkin seperti itu jawabannya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Berikan 3 contoh dampak positif dari perkembangan teknologi. Dampak contoh positif untuk perkembangan teknologi ya, mungkin salah satunya itu mempercepat dan mempermudah komunikasi jarak jauh, yang mana yang tadi pertanyaan pertama saya singgung contohnya adalah penggunaan handphone. Terus yang kedua, membuka akses informasi dan edukasi secara luas dan cepat. Contoh, dulu ketika kita belajar itu secara manual, contoh kasus itu belajar bahasa Inggris menggunakan kamus bahasa Inggris yang sangat tebal dan banyak kosakata. Akan tetapi dengan handphone itu sendiri, untuk kamus bahasa Inggris bisa langsung ditranslate ya, salah satunya menggunakan Google Translate. Lalu contoh yang ketiga, manfaat positif ya, teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas di berbagai sektor. Salah satu contoh peningkatan produktivitas dan efisiensi pada kerjaan itu kembali lagi ke handphone. Ketika kita memberi kabar tentang status pekerjaan atau posisi pekerjaan ataupun membuat laporan pekerjaan, nah itu bisa menggunakan handphone juga. Oke. Soal yang ketiga. Berikan 3 contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi. Ya, dari beberapa contoh dampak positif tentunya ada dampak negatifnya juga. Kembali lagi ke contoh kasus penggunaan handphone, ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Yang mungkin contoh 3 kasus dampak negatif penggunaan teknologi handphone. Yang pertama, meningkatkan resiko kecanduan gadget ya, dan mungkin isolasi digital. Contoh kasus, anak-anak yang mungkin pelajar itu cenderung menggunakan handphone untuk bermain game. Nah itu salah satu dampak negatif ketika menggunakan handphone secara berlebihan untuk bermain game, dan dampaknya itu bisa mengurangi kecerdasan karena terganggu waktu belajarnya. Lalu yang kedua, maraknya kejahatan cyber.
seperti penipuan online dan kebocoran data. Contoh kasus kejahatan cyber itu maraknya penipuan melalui aplikasi yang ada di handphone itu sendiri, mengakibatkan kerugian baik itu material seperti keuangan perbankan ataupun kebocoran data seperti akun media sosial yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh dampak negatif yang ketiga terkait perkembangan teknologi yaitu potensi pengurangan pekerjaan dari manusia ke mesin, atau yang kita kenal salah satu contoh adalah AI, atau bisa disebut dengan artificial intelligence, yang mana status manusia yang bisa digantikan oleh AI adalah tenaga administrasi database, yang awalnya kita manusia diganti oleh AI itu sangat bisa. Lalu AI yang kedua adalah operator mesin yang tadinya memproduksi barang oleh orang manusia itu bisa digantikan oleh robot dengan kecerdasan AI itu sendiri. Ya mungkin itu dampak negatif 3 contoh kasus yang tadi dipertanyakan. Oke. Soal yang keempat, bagaimana cara agar kita tidak mengalami dampak negatif dari perkembangan teknologi? Tentunya dari dampak negatif yang tadi dicontoh kasus kan, kita sebagai manusia ataupun pengguna itu harus bijak dalam menanggapi ataupun memakainya. Dalam hal tersebut kita harus membatasi waktu penggunaan, itu yang pertama. Selalu menyaring informasi yang diterima, jadi jangan sampai terbawa berita tidak benar ataupun berita hoax, ataupun kita harus menjaga data privasi di akun media sosial ataupun keamanan data pribadi ya di dunia maya, karena di dunia maya itu banyak sekali manusia pengguna tentunya yang ketika tidak bisa bijak menggunakan media sosial seperti memposting data pribadi ataupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya sensitif, bisa diambil atau disalahgunakan oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi intinya harus bijak. Yang kedua, bisa membatasi waktu penggunaannya. Dan ketiga, diharapkan tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi, data pribadi. Mungkin itu aja. Oke. Soal yang kelima, bagaimana cara dan etika yang baik agar perkembangan teknologi itu berdampak positif dan bermanfaat bagi kita? Etika atau manfaat yang baik ya. Salah satu kegunaan teknologi itu adalah alat bantu manusia untuk mempermudah segala aktivitasnya ya. Jadi kita itu harus pertama bijak, yang tadi saya sampaikan atau ayah sampaikan. Pertama, gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang produktif ya. Contoh kasus kembali lagi ke handphone. Misal Naysila senang bermain media sosial, memposting segala sesuatu, ataupun bikin konten. Anak-anak zaman sekarang tuh bikin konten. Nah, konten itu harus dibuat secara produktif. Misal, kembangkan segi jualan dengan berkonten. Contoh yang kedua, dengan konten menjadi
sales ataupun yang kita kenal menjadi affiliate suatu produk, suatu brand kita iklankan, lalu kita mendapatkan upah ataupun komisi. Ya. Lalu kita juga harus menjaga sopan santun saat berkomunikasi. Jadi jangan sembarangan menggunakan media sosial. Ada pepatah mengatakan lidahmu harimaumu. Nah, pepatah itu sekarang udah bergulir. Jadi pepatah itu sudah bergulir menjadi jempolmu adalah harimaumu. Karena penggunaan handphone itu menggunakan jempol untuk mengetik. Akan tetapi dari ketikan itu, ketika kita tidak bijak, akan menjadi bumerang bagi kita. Lalu kita itu harus senantiasa menghargai tentunya ya, menghargai sesama pengguna media sosial itu sendiri. Mungkin itu jawabannya. Oke, sekian wawancarai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.